pertanyaan selanjutnya dari non name. Apakah perasaan kita bisa menegur kita dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan, atau melalui perasaan Tuhan berbicara kepada kita? Silakan Pak Pendeta. Tolong dibaca sekali lagi pertanyaannya. Terima kasih. Sekali lagi, apakah perasaan kita bisa menegur kita dari ketidaktaatan kita kepada Tuhan, atau melalui perasaan Tuhan berbicara kepada kita? Baiklah, pertanyaan ini menggunakan istilah atau kata perasaan yang menegur kita. Kalau dalam Alkitab itu berbicara atau menggunakan istilah hati nurani atau kata hati. Kita boleh ambil satu ayat Alkitab untuk coba menanggapi pertanyaan ini. Kita baca di dalam Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Boleh tolong baca, Jeff atau Stephen? Baik Pendeta, Roma 2 ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Demikian. Lalu ayat 15 sudah? Sudah tadi, Sudah, Pastor. Oke, terima kasih. Ada istilah di sana, suara hati mereka bersaksi, pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi kalau mau dibuat secara simpel, dalam hati mereka, sekalipun mereka belum pernah mendengarkan tentang hukum Taurat, tetapi Allah tidak bisa dibatasi, dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Peta, tabiat, karakter Allah itu ada pada manusia. Sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, menurut Roma pasal 3 ayat yang ke-23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan. Terjemahan lainnya mengatakan kekurangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu tidak hilang sama sekali dari manusia. Ada tabiat Allah dalam diri manusia. Sehingga orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran sekalipun, ada kebaikan di dalam dirinya. Bukan bawaan lahir, tetapi kebaikan karena dia adalah ciptaan Allah. Dan walaupun ia secara manusia dia sudah berdosa, sebagai manusia ia sudah berdosa, tetapi kemuliaan Allah itu masih ada tertinggal sedikit di dalam dirinya. Hatinya masih bisa menuduh dan membela tentang perkara-perkara yang baik ataupun yang tidak baik. Itu yang terjadi, dan menggunakan istilah pikiran yang saling menuduh dan membela ataupun hati nurani. Tetapi sebenarnya siapakah yang bekerja pada waktu ada yang seperti berbicara kepada kita, dan bisikan itu nampaknya berulang-ulang dan sangat jelas kepada kita? Itu adalah pekerjaan Allah. Bagaimana caranya? Coba kita baca ayat yang lain yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dulu mulai. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, apabila adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Ayat 8 tentang Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia atau Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus bekerja untuk membuat orang itu insaf. Artinya ia bekerja dalam hati seseorang. Ya. Walaupun kita mau katakan itu perasaan dan lain, tapi Allah tidak pernah meninggalkan manusia sendiri tanpa ada usahanya menjangkau manusia itu untuk menyatakan apa yang baik.
Tetapi kata hati kita tidak bisa menjadi patokan. Mengapa? Oleh karena kita hidup di dalam suatu pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Sehingga walaupun ada kalanya bisikan yang jahat itu sangat jelas, tetapi ada kalanya antara yang baik dan yang jahat itu tipis sekali, sehingga kita tidak bisa mengandalkan kata hati kita. Jadi bagaimana caranya Roh Kudus membuat dan menyimpan informasi-informasi yang kemudian ia gunakan itu untuk memberikan informasi kepada kita melalui bisikannya yang kita sebut sebagai hati nurani. Bagaimana caranya bisa dapat informasi itu? Alkitab dengan jelas mengatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 bahwa firman Allah ini adalah pekerjaan dan dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara dan menulis firman Allah. Artinya Alkitab ini adalah merupakan hasil ilham Roh Kudus. Jadi kalau kita baca Alkitab, maka informasi kebenaran itu akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita, dan Roh Kudus akan menolong kita sehingga setiap kali dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat, maka firman Allah yang sudah kita baca dan kita berdoa agar Roh Kudus menolong kita memahami firman itu, itulah yang kita biasa sebut dengan hati nurani. Jadi, supaya kita mempunyai suatu kata hati yang jernih, kata hati yang bersih, marilah kita membaca firman Tuhan. Dengan demikian, kita mempunyai kekuatan untuk dan suatu kejelasan untuk mengambil keputusan, membedakan manakah yang baik dan manakah yang tidak baik. Ada petunjuk lain juga dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, ini tentang doa, namun ada kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus. Roma 8 ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 berkata sebagai berikut, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ini tidak terucapkan, tetapi ada dalam hati kita. Roh Kudus membantu kita, karena Dia yang berbicara kepada kita. Ayat yang ke-27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Perhatikan, hati nurani dikaitkan dengan pekerjaan Roh di dalam hati. Oke? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Allah menuntun kita dengan berbagai cara, dan firman Tuhan adalah sumber kebenaran firman Allah. Ini adalah kebenaran firman Allah. Bila mana kita membacanya, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk mempunyai suatu benteng, mengambil keputusan yang baik dan tepat atas pertolongan Tuhan. Kata hati kita akan semakin jelas menyatakan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Terima kasih.